It's good to see you here. Dan saya berharap saudara juga senang menyambut saya di tempat ini. Thank you buat Pastor Lia dan juga Pastor Andi dan the whole family of Grow Community Church yang kasih kehormatan buat saya untuk ada di tempat ini dan bagiin sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. I'm still learning dan saya mau belajar bersama dengan saudara dari firman yang saya mau sharing sama saudara pada malam hari ini. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama grow. Tapi saya tetap di NDC, saya tidak pindah ke Grow. Tapi kita sama-sama growing hari ini, belajar dari firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Let's pray. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang hari ini nyata dalam hidup kami. Kami bisa duduk di tempat ini dan berada di tempat ini dan kami hidup hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. Ada banyak kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Even lewat small thing yang kelihatannya simple, tapi kami mulai menyadari bahwa itulah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yang menjadi satu rangkaian yang membuat kami ada seperti kami ada. Berkati kami sekali lagi dengan kebenaran firman-Mu, kami mau dibentuk, kami mau diajar. Dan Roh Kudus pimpin hambamu tidak berkata-kata dengan hikmat manusia. Tapi Engkau yang memimpin buah pikiran dan perkataan hambamu. Sehingga setiap orang yang dengar firman Tuhan hari ini mereka bisa melihat bahwa Engkau punya rencana dan kehendak yang luar biasa dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang luar biasa. Dan sekarang kasih tepuk tangan buat semua teman-teman yang sudah melayani. Dan para leader saudara juga luar biasa. Kenapa? Mereka nemenin saya dari pagi sampai malam loh. Mereka dengar khotbah yang sama, mestinya di mulai ibadah ketiga mereka yang khotbah udah bisa sudah. Karena dengar khotbah yang sama dan mereka stay dan itulah gembala. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara berada di tempat yang tepat. Saudara berada di gereja yang tepat karena gereja ini gereja yang sehat untuk kita mendapatkan makanan yang baik. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dapat tema tentang discipleship. Ya. Tema khotbah saya hari ini adalah discipleship journey. Kalau saudara melihat kata discipleship, itu merupakan suatu kata di mana sebagai orang Kristen kita semua mesti menuju ke sana. Nah, tapi saya mau mulai dari ini. Bahwa setiap kita, masing-masing kita harus memastikan bahwa kita punya value yang benar dalam hidup kita. Value itu sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Kenapa value itu begitu penting? Nah, saya berikan beberapa alasan. Yang pertama, your values will create your habits. Nilai-nilai yang Anda pegang itu akan membentuk kebiasaan Anda. Saya kasih contoh lebih simpel begini. Kalau Anda punya nilai yang tinggi untuk yang namanya family, maka Anda akan membentuk kebiasaan untuk spending time buat family. Family is your priority. Anda gak akan mengganti your family time dengan sesuatu yang lain. Karena Anda menaruh nilai yang tinggi untuk family. Yang ngerti katakan amin. Oke? Anda gak akan ngegantiin replace your family time dengan your personal hobby. Yang saya lakukan sebagai contoh dalam kehidupan pelayanan saya dan berkeluarga, sebelum saya terima pelayanan tahun depan, misalnya tahun 2026, sebelum saya susun pelayanan tahun 2026, saya selalu setting jadwal untuk liburan keluarga di kalender saya. Anak saya libur bulan Juni-Juli, saya blok 2 minggu. Kemudian Desember sampai Januari awal saya blok 2 minggu. Dan kemudian saya blok lagi hari-hari di mana saya punya planning yang lain bersama dengan keluarga saya. Setelah itu semua saya setting, baru saya buka untuk jadwal pelayanan dari gereja-gereja. Untuk masuk, untuk saya jadwalkan. Sebesar apapun gereja yang undang saya, kalau itu bentrok dengan family time saya, nggak akan saya terima. Itu yang namanya value. Kalau saudara menganggap meeting itu penting, maka saudara akan setting waktu untuk meeting, saudara pasang alarm, saudara akan agendakan. Saudara nggak akan cari waktu, tapi saudara akan sediakan waktu. Artinya meeting itu punya value yang tinggi. Nah, kalau saudara menganggap bahwa keluarga itu punya value yang tinggi, maka saudara akan
akan membangun kebiasaan untuk memberikan waktu untuk keluarga saudara. Yang ngerti katakan amin. Udah makan malam? Belum? Berarti kita bisa makan bareng. Your value will create your habits. Itulah sebabnya kenapa value itu sangat penting, saudara. Kalau waktu on time itu merupakan sesuatu yang value-nya tinggi buat saudara, maka saudara akan menghargai yang namanya on time. Dan saudara akan punya prinsip seperti ini, bahwa early is on time is late. Late is unacceptable. Kalau saudara punya prinsip itu, maka saudara orang tahu bahwa saudara punya value yang tinggi mengenai yang namanya on time. Because your on time is not on time, tapi early is on time. Halo? On time is late for you. Itu saudara punya value yang tinggi. Nah, alasan yang lain kenapa value itu sangat penting. Your values will show your quality. Nilai yang saudara tampilkan, yang saudara pegang, itu sebetulnya menunjukkan kualitas saudara itu seperti apa. Apa yang saudara tampilkan dalam hidup saudara, saudara sedang menunjukkan nilai. And your value will determine how people treat you. Ngerti bahasa Jawa barusan? Nilai yang saudara tampilkan, yang saudara pegang, itu akan menentukan feedback yang saudara dapat. Saya kasih contoh. Kalau saudara sebagai remaja putri, saudara itu gampang pacaran. Nemplok sana, nemplok sini. Pacaran nama si A, sebulan kemudian pacaran nama si B yang temannya si A. 3 bulan kemudian pacaran sama si C yang temannya si B dan si A. Emang lagi main film Beverly Hills, saudara? Beverly Hills muternya ke situ. Kalau saudara menampilkan value seperti itu, nggak heran orang akan gampangin kita. Betul gak saudara? Saudara gak usah bingung kenapa ya. Gue kok kalau diperlakukan sama cowok kayaknya tuh gampang dilepasin, dicampangin sama cowok. Karena you show your value like that. Tapi kalau saudara menghargai hubungan, saudara adalah orang yang benar-benar serius, saudara adalah orang yang menjaga attitude saudara, karakter saudara baik, dan itu yang saudara tampilkan, yang dilihat sama orang, maka orang juga gak berani macam-macam sama saudara. Halo? Kita akan diperlakukan sesuai dengan nilai yang kita tunjukkan sama orang. Kalau saudara ingin diperlakukan sebagai sesuatu yang value-nya tinggi, show your high value. Tunjukin bahwa value saudara tinggi dan engkau pantas diperlakukan dengan baik. Sebab jam tangan yang mahal itu gak akan pernah ditaruh di dapur di sebelah tempat garam. Hai. Dan saya mau kasih tahu sama saudara. Mungkin saudara punya value yang tinggi, tapi saudara sedang ada di tempat yang gak semestinya. Saudara gak usah khawatir. Sesuatu yang value-nya tinggi, nantinya akan berada di tempat semestinya. Kalau saudara bersinar dan saudara berlian yang ada di tempat sampah, itu akan selalu menarik orang yang ngelihatnya. Ketika orang ngelihat ada sesuatu yang bersinar dan orang ambil itu dan ternyata itu berlian, dia gak akan ditinggalin lagi di tempat sampah. Tapi dia akan ditaruh di tempat yang semestinya. Saudara tinggal tunggu waktunya Tuhan untuk angkat saudara ke tempat semestinya. Tapi saudara mesti punya value yang benar dulu. Nah, saya mau masuk ke sini, hubungannya dengan pemuritan. Bahwa salah satu tools yang Tuhan pakai untuk membentuk value kita, untuk supaya kita punya the right value, value yang tinggi adalah lewat pemuritan, dimuridkan, yaitu lewat gereja lokal saudara. Nah, mari kita melihat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan. Ayat 19 ketika Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, itu bukan pilihan. It's not an option, tapi itu sebuah perintah.
Ketika orang percaya, ketika kita percaya kepada Yesus, maka Yesus perintahkan kita bahwa kalau kamu mau jadi orang percaya, kamu mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka mau gak mau kamu harus jadi murid. Dan itu sebuah keharusan. Saya mau katakan kepada saudara, setiap orang percaya itu gak boleh jadi attendance, dia harus jadi murid. Dan murid itu diajar melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, itu murid. Nah saudara-saudara, kayaknya saudara tegang deh ya. Ngelihat saya mulai sebel gitu. Udah ngaku aja. Karena itu saudara-saudara, saudara gak bisa cuma datang di dalam gereja. Nah saya mau sharing sama saudara begini. Bagaimana proses pemuritan itu bisa terjadi? Ada 3 hal sederhana yang akan kita belajar. Bagaimana proses pemuritan itu bisa terjadi. Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Proses pemuritan itu dimulai dari yang pertama ini, yaitu tertanam di dalam gereja lokal. Saudara-saudara, hanya tertanam yang bisa membuat saudara punya akar yang kuat. Sesuatu yang tidak ditanam itu gak bisa berakar kuat. Banyak orang, saya mah gak usah komitmen di satu gereja lah. Yang penting kan apa? Saya makan firman. Banyak orang punya gereja namanya CCC, Cruise Community Church. Seperti orang naik kapal cruise. Pindah-pindah. Termampir di sini, di sini. Yang penting kan saya dengar firman. Nah apa yang terjadi sama orang-orang kayak begitu? Banyak di antara mereka yang seperti itu, ada akhirnya mereka nanya sama saya, Pak, pengajarannya mana yang benar ya Pak? Saya ke gereja ini dibilangnya debu emas, ke gereja ini batu emas, gereja ini gigi emas. Jadi mana yang benar? Saya bilang gigi lu yang benar, saya bilang. Bikin pusing aja orang Kristen kayak begini. Itu tidak akan terjadi kalau saudara punya akar di sebuah gereja lokal. Ketika saudara tertanam di dalam gereja lokal, maka itulah pemuritan dimulai. Kenapa? Karena saudara menerima pengajaran dari seorang gembala, dari seorang pembina rohani. Saudara mendapatkan makanan yang sehat di situ, sehingga saudara punya pattern tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saudara perlu tahu, hanya seorang bapak yang tahu makanan yang paling sehat untuk anak-anaknya. Sekarang ini banyak pengajaran sembarang-sembarang, saudara mesti hati-hati. Jangan suka sama yang viral-viral. Karena yang viral belum tentu sehat. Betul gak? Kecuali pedal. Itu kan lagi viral juga, tapi saya harus bilang ya sehat lah kalau saudara main olahraga itu saudara ya. Walaupun saya gak main pedal. Jangan suka sama yang enak-enak. Karena Alkitab bilang pada zaman akhir orang akan cari yang mengenakan telinga. Ya kan? Engkau yang diberkati, engkau akan diberkati, tanah yang kau injak akan jadi milikmu, tanah orang lain saudara injak-injak. Jangan suka sama yang wah, karena itu belum tentu sehat. Tapi yang paling penting adalah bangun dasar saudara di sebuah gereja lokal. Enggak banyak orang senang bangun dasar. Kenapa? Karena yang namanya dasar enggak kelihatan. Banyak orang lebih suka bangun yang kelihatan. Banyak orang lebih suka yang di atas panggung. Oh, kalau di atas panggung kan gue kelihatan lo, keren lo. Gue kan bisa ganti-ganti jaket tiap minggu. Gue kan bisa pamerin sepatu baru gue. Banyak orang seneng yang kelihatan. Tapi saya mau katakan, semua yang kelihatan itu kekuatannya ditentukan oleh dasar yang gak kelihatan. Halo. Saudara lihat bangunan yang bagus. Sebagus apapun bangunan, sebagus apapun arsitekturnya, kalau dia dibangun di atas fondasi yang gak kuat, maka bangunan itu akan bisa dinikmatin sementara. Banyak orang bangun pelayanannya bagus, tapi dia gak bangun dasar. Dia gak intim sama Tuhan, dia gak ngerti kebenaran firman Tuhan, dia cuma bangun pelayanan, sebentaran pelayanannya hilang. Betul gak? Membangun dasar itu gak enak. Tapi saudara mesti tahu bahwa dasar itu yang menjadi penentu kekuatan apa yang kita bangun di atas kita. Dasarmu kuat, engkau bangun pelayanan kuat. Dasarmu kuat, engkau bangun bisnis kuat. Dasarmu kuat, engkau bisa membangun apa saja dengan kuat.
Karena itu kenapa kok di gereja, termasuk di gereja ini, tadi kita ngobrol-ngobrol, kalau mau kawin mesti ada kelasnya ini, dan banyak yang protes, kenapa sih mau kawin di Grow susah? Udah cari pasar susah di sini. Sekarang udah dapet susah-susah, mau kawin juga gue disusahin. Kenapa sih mesti repot ikut kelas begini-gini? Halo, saudara repot sebelum kawin supaya saudara diajarin perkawinan tuh kayak apa. Banyak orang kalau lagi katekisasi pernikahan itu nganggap kayak kawinan tuh gampang. Kalau lagi katekisasi deket-deket nempel-nempel, lu belum tahu aja. Lu tanya sama yang udah kawin 20 tahun coba. Nempel-nempel tangan dikremes-kremes, lihat-lihatan. Itu mah masa promosi. Kenapa sih mesti repot-repot? Katekisasi, kelas ini, udah gitu mesti ketemu one on one. Mendingan saudara repot sebelum nikah daripada udah nikah ngerepotin kita. Saudara dibikin repot sebelum nikah supaya apa? Supaya saudara ngerti, supaya saudara kuat. Supaya saudara tahu how to solve the problem together. Supaya gak gampang-gampang, rupanya kita gak cocok. Udah 5 tahun baru ngerasa gak cocok. Kemana aja lu? Kita pisah aja. Makanya saudara dibangun dasar lewat kelas-kelas itu. Halo, untuk pernikahan saudara gak boleh salah ngambil keputusan. Makanya saya selalu bilang, menikah itu bukan kompetisi. Kenapa sih kamu menikah? Iya Pak, karena teman saya udah menikah semua. Ya terus kenapa kalau teman lu nikah semua? Kalau teman lu mati satu-satu juga lu mengikut mati satu-satu. Kan enggak juga. Kan bukan udah nikah semua, waduh gue belum menikah nih, gimana nih gitu. Kalau udah mati semua, aduh gue belum mati nih, gimana nih. Enggak gitu kan. Lebih baik saudara diketawain karena telat nikah daripada saudara gak bisa ketawa abis nikah. Makanya menikah bukan sesuatu yang buru-buru, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara menikah dengan orang yang benar, maka heaven on earth. Ya kan? Kalau saudara menikah dengan orang yang salah, hell on earth. Iya, habis saya tuh tiap kali datang ke sepupu saya menikah, saya tuh stres, Pak. Ketemu satu om, itu om selalu bilang, kapan lu nyusul? Kapan lu nyusul? Satu kali saya ketemu om itu di kuburan, saya tanya, om kapan nyusul? Malah berantem saya sama tuh om, ya lu gila juga sih. Di kuburan nanya om kapan nyusul. Bangun dasar yang kuat. Nah, ada sebuah pohon di Jepang namanya Jomonsugi. Ini pohon ada di Yakushima, Jepang. Nah, Jomonsugi ini, saudara, pohon ini begitu terkenal karena UNESCO menetapkan ini pohon tertua di dunia. Umurnya lebih dari 5.000 tahun. Dan saudara-saudara, sebuah pohon bisa berdiri kuat selama lebih dari 5.000 tahun, itu tentu dia punya akar yang kuat dong. Dan bagaimana dia punya akar yang kuat? Satu hal yang pasti, pohon ini tidak pernah dicabut pindah. Dia tertanam di dalam satu tempat. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau jadi orang Kristen yang kuat, Anda harus tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Anda harus berakar di dalam sebuah gereja lokal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah seseorang tertanam, dia akan melanjutkan proses yang namanya bertumbuh atau bertunas. Nah, proses bertumbuh ini gimana kerjanya, saudara? Waktu saudara sudah menetapkan tertanam dalam sebuah gereja lokal, saudara tidak boleh jadi attendance. Oke, saya tertanam, Grow ini jadi rumah saya. Saya benar-benar khotbah ini gak dapat pesan sponsor loh. Tapi karena inilah nilai yang kami tetapkan juga di gereja kami. Setelah saudara tertanam dalam sebuah gereja lokal, maka yang saudara harus lakukan adalah saudara mau bertumbuh. Nah, bagaimana caranya bertumbuh? Saudara mesti masuk menjadi keluarga. Caranya apa? Involve.
Sebab keluarga dan tamu itu beda. Dengan saudara menetapkan gereja ini menjadi gereja lokal saudara, saudara belum bertumbuh. Sebab apa? Sebab pertumbuhan itu adalah proses. Nah, bagaimana prosesnya? Alkitab bilang, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Proses pertumbuhan itu terjadi lewat apa? Lewat pembentukan karakter. Ingat ini. Kita bertumbuh lewat karakter kita dibentuk. Nah, kita kan suka nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, betul? Menjadi seperti Yesus itu apanya sih? Oh Pak, saya mau jadi seperti Yesus. Gimana caranya? Rambut saya gondrongin. Emang Yesus gondrong, lo tahu? Oh, saya mau jadi seperti Yesus. Gimana caranya? Bicaranya saya lembut-lembutin. Enggak juga, kita nggak tahu juga. Tapi yang kita tahu pasti dalam Alkitab, bahwa Yesus itu kita kenal karena karakternya. Sehingga ketika kita mau jadi seperti Yesus, yang kita robah adalah karakternya. Menjadi seperti Yesus. Nah, karakter Yesus itu adalah karakter dewasa. Jadi kalau saudara mau jadi seperti Yesus, saudara nggak boleh punya karakter anak-anak. Saudara mesti punya karakter dewasa. Dan karakter dewasa itu tidak terjadi otomatis. Dewasa dan tua itu beda. Kalau tua itu saudara nggak perlu mujizat. Ya kan, diam-diam aja, hidup biasa aja. Nanti jadi tua. Untuk jadi lebih muda, ya kadang-kadang perlu mujizat. Walaupun sekarang sudah banyak kliniknya, mujizat tidak terlalu diperlukan. Tetapi dewasa dan tua itu dua hal berbeda. Saudara pernah dengar gak? Ada oma-oma tua renta, itu ngomelin suaminya yang juga udah tua. Lu udah tua tapi masih kayak anak-anak. Pernah dengar? Berarti tua dan anak-anak itu sesuatu yang berbeda. Anak-anak bicara soal apa? Karakter. Dan untuk mengalami pertumbuhan, perubahan karakter, saudara mau gak mau mesti dibentuk. Dan bicara soal pembentukan itu gak enak saudara. Kenapa? Karena Alkitab tadi bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita itu dibentuk lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan biasanya siapa yang bentuk kita? Orang yang dekat sama kita. Makanya saudara gak bisa dibentuk sendirian. Saudara memerlukan orang lain untuk membentuk saudara. Karena itu kalau saudara mau jadi dewasa, saudara gak boleh datang dan pergi. Udah gitu lupa lagi ngasih persembahan. Saudara mesti involve. Masuk ke kul. Di kul itu, orang-orang di kul itu akan bentuk saudara. Karena Alkitab bilang manusia menajamkan sesamanya. Kita mesti bergesekan untuk dibentuk. Dipertajam. Tapi saya mau katakan kepada saudara. Sesuatu yang tidak dibentuk. Itu gak ada nilainya. Batu, kalau dia cuma didiemin aja itu gak ada nilainya. Tapi kalau batu ini diambil sama tukang pahat, dipahat menjadi patung yang indah. Itu ada nilainya. Dan untuk dibentuk atau tidak, itu adalah pilihan. Tapi kalau saudara mau jadi orang yang punya nilai yang tinggi, saudara harus bersedia dibentuk. Kul itu membentuk kita. Manusia itu membentuk kita. Keluarga kita, orang-orang yang paling dekat sama kita. Tuhan akan pakai orang-orang yang dekat sama kita untuk membentuk kita. Istri dibentuk sama suami, istri dibentuk sama pembantu. Pembantu tuh membentuk kita loh. Ya kan, dia ada kita kesel, dia nggak ada kita susah. Itu kan pembantu kan kayak begitu sudah. Istri-istri dibentuk oleh mertuamu. Ayo siapa di sini yang lagi ribut sama mertua? Sama mertuanya nggak akur. Saudara mesti sadar mertua saudara yang galaknya minta ampun itu dipakai Tuhan membentuk saudara. Tapi Pak, saya doain mertua saya loh. Apa doamu? Tuhan kapan kau cabut nyawanya? Itu bukan doa, namanya sumpah. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, saudara mau gak mau mesti terlibat dalam pelayanan. Saudara mungkin bos di kantor. Karyawanmu ada 500 orang, 5.000 orang. Tapi pada waktu saudara masuk ke pelayanan, saudara punya pimpinan. Saudara dibentuk karaktermu.
Lu mau belajar taat gak? Atau mau tetap menggunakan label bosmu di pelayanan? Oh, gue gak mau diatur. Saudara mungkin nyumbang banyak ke gereja, tapi tetap di gereja ada gembala. Gak bisa karena saudara donatur, saudara mau ngatur-ngatur gereja. Oh, Pak Andi khotbahnya yang ini dong. Oh, Pastor Lia khotbahnya yang ini dong. Oh, saya gak suka pendeta ini. Gak bisa. Pada waktu kita masuk ke pelayanan, karakter kita benar-benar diasah, di-shape. Lu mau belajar nundukin diri gak? Saya sama istri saya, itu 34 tahun di NDC. Dari NDC baru pertama kali mulai. Dan kenapa kami bisa bertahan sampai hari ini? Apakah selalu setuju? Apakah tidak pernah berdebat? Oh, pasti ada. Betul ya Pastor Lia ya? Pasti ada. Tetapi kita belajar yang namanya menundukkan diri kepada otoritas di atas kita. Karena kita mau dibentuk. Karena kita mau belajar untuk jadi dewasa. Karena kita mau ninggalin sesuatu yang sebetulnya menjadi penghambat untuk kita bertumbuh. Nah, Alkitab juga bilang di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ada banyak hal yang perlu dibersihkan dari hidup kita supaya kita bisa bertumbuh. Pride kita, ego kita, ya kan? Titel kita, segala sesuatu yang kita banggakan waktu kita masuk pelayanan, kita mesti tinggalin itu semua. Kita mesti belajar yang namanya rendah hati. Kita mesti belajar yang namanya apa? Melakukan sesuatu dari otoritas di atas kita. Ayo Pak, gulung kabel Pak. Enak aja gulung kabel. Gua tuh di kantor tuh gua bos. Suruh gulung kabel. Udah gua telepon karyawan gua deh suruh gulungin kabel. Gak bisa begitu kan saudara. Belajar gulung kabel. Mungkin Anda bos, tapi belajar merendahkan diri. Itu namanya bertumbuh. Tapi saudara gak akan bisa bertumbuh kalau saudara cuma datang dan pergi. Gak bisa. Nehi si melikete. Hanya dengan berkomunitas. Masuk dalam pelayanan. Ikut saudara bisa bertumbuh. Dan saudara mungkin gak bisa dapat kesempatan pelayanan di ibadah hari Minggu. Karena pelayanan hari Minggu ini ya memang disesuaikan dengan karunia-Nya. Kalau saudara bukan karunia nyanyi, udah gak usah bikin mujizat. Gitu kan, jangan pelayanan nyanyi gitu kan. Tapi di saudara bisa belajar melayani, betul gak? Ya kan, karena di gak perlu nyanyinya sebagus Ines. Gak perlu. Saudara suara biasa-biasa aja nyanyi. Pasti saudara ditepokin sama orang-orang sekul. More practice. Ya tapi itu tempat belajar. Kita bisa belajar apapun di situ. Dan waktu saudara belajar melayani, saudara akan lihat bahwa ternyata melayani itu lebih nikmat dibandingkan dilayani. Melayani itu nikmat loh. Saya cerita, ini tiba-tiba nongol cerita. Gak apa-apa kebaktian terakhir, tolong dimatiin timernya. Saya tuh trauma loh lihat itu loh. Ada orang baru diputusin pacarnya. Dia pengen bunuh diri. Di kota dia tuh ada jembatan yang cukup tinggi lah. Bawahnya tuh ada sungai tapi cukup tinggi lah. Dan dia berpikir kalau dia loncat dari situ, itu pasti mati. Nah sebelum bunuh diri dia survei dulu. Orang bunuh diri perlu survei. Maksudnya di jam-jam berapa jembatan itu gak ada mobil lewat, sepi. Karena kan dia gak mau dilihat orang gitu kan. Akhirnya setelah diamati selama seminggu, dia bikin perencanaan, riset saudara. Kemudian dia patenkan risetnya dia. Dan akhirnya dia udah dapat 1 hari di mana dia akan bunuh diri di hari itu, di jam itu. Nah akhirnya saudara, pada jam yang ditentukan, hari yang ditentukan dia pergi ke jembatan. Nah kebetulan jembatan itu agak berkabut saudara, hari itu. Dia lihat kiri kanan, wah sesuai dengan ekspektasi gak ada orang. Akhirnya dia loncat. Dengan harapan begitu nyampe di sungai, dia mati. Ternyata begitu nyampe di sungai, dia gak mati.
Nah dia lakukan plan B, yaitu apa? Dia nggak mau berenang. Karena kan tujuannya mati kan. Jadi dia diam, dia mulai tenggelam. Tiba-tiba dia lagi tenggelam ke bawah gitu, dia dengar suara biur. Ada biur yang kedua. Dia lihat ke atas, rupanya ada orang nyemplung juga. Ini orang megap-megap. Akhirnya dia harus mengambil keputusan. Dia mau terusin matinya apa dia mau tunda? Akhirnya dia ambil keputusan, dia tunda kematiannya. Dia naik ke atas, dia tolong itu pemuda. Dia bawa ke pinggir, saudara. Begitu sampai di pinggir, orang-orang desa pada datang, nih ada apa nih? Kenapa lu berdua basah gini-gini? Si pemuda ini cerita, saya tadinya mau bunuh diri. Begitu saya masuk ke dalam air, ternyata saya gak mati. Cuma lagi saya diam aja, tiba-tiba si kunyuk ini loncat. Nah kemudian orang desa nanya sama nih cowok yang gak bisa berenang ini. Nah kamu kenapa loncat? Mau bunuh diri juga? Enggak. Saya lihat dia loncat. Saya mau nolong dia. Begitu saya loncat, saya baru ingat saya gak bisa berenang. Jadi akhirnya yang mau bunuh diri nolong, yang mau nolong. Gimana sih kalimatnya? Yang bunuh diri nolong, ya begitulah saudara ngerti lah. Nah terus begini, intinya di sini. Orang desa itu tanya sama pemuda yang mau bunuh diri. Jadi abis ini kamu mau rencana bunuh diri lagi gak? Terus pemuda ini bilang, saya gak mau bunuh diri lagi. Ternyata hari ini saya tahu bahwa hidup saya masih berguna untuk orang lain. Melayani lebih indah daripada dilayani. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, hidupmu berguna untuk orang lain. Yang terakhir, capek. Saya kasih quote dulu. Kita tidak bisa bertumbuh dalam kesendirian. Kita memerlukan orang lain untuk bertumbuh. Kalau saudara mau bertumbuh, jangan come and go. Involve. Become a family of the church. Yang ketiga, tertanam, bertumbuh tujuannya untuk apa? Supaya hidup saudara berbuah. Ya, pohon yang tertanam, kemudian dia bertumbuh, pada akhirnya dia akan berbuah. Berbuah itu artinya hidup kita berguna atau bermanfaat, menjadi berkat untuk orang lain dan berdampak positif sehingga memuliakan nama Tuhan. Jangan berani-berani naik. Nah. Kasih tepuk tangan buat teman-teman kita. Oke. Berbuah itu artinya hidup saudara bisa dinikmatin buat orang lain. Satu hal yang paling saya takutkan adalah begini, saya doa sama Tuhan. Tuhan, hal yang paling saya takutkan dalam hidup saya adalah ketika saya mati, saya nggak berbuat sesuatu untuk orang lain. So kalau saudara, saya berusaha untuk mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan setiap hari. Kalau saudara ada IG saya, follow IG saya, setiap pagi saya masukin quote di feed dan di story, dan kemudian saya kasih tagar, satu kebaikan setiap hari. Saya ingin menggugah setiap orang yang baca bahwa Anda harus menyesal jika satu hari dari pagi sampai malam ketika Anda mau tidur Anda tidak membuat satu kebaikan pada hari itu. Dan kebaikan itu nggak usah harus sesuatu yang wah gitu. Kasih makan 5.000 orang, nggak perlu. The small kindness, it's still a kindness. Dan kebaikan itu bisa dalam sesuatu yang simple. Saudara keluar dari tempat ini, saudara jalan rame-rame, kemudian di depan ada pintu kaca, saudara lihat di depan saudara ada orang yang lebih tua atau ada orang lain, saudara bisa maju ke depan bukain pintu buat mereka. It's a kindness yang dihitung sama Tuhan. Saudara pulang naik motor, lihat ada oma-oma gak bisa nyebrang jalan, saudara berhenti, saudara seberangin dia. Sampai di seberang, saudara gak bisa seberang, oma saudara seberangin saudara. Small thing. Nah saudara mungkin berpikir gini ya, Pak saya mah saya gak bisa berbuat banyak. Apa artinya sih Pak? Saya tuh punya keinginan loh Pak ngasih makan orang susah. Cuma ya saya terbatas Pak. Saya cuma bisa kasih makan paling 10 orang setiap hari. Saya gak bisa kayak yayasan-yayasan yang gede 100 orang. Apa artinya sih Pak kalau saya kasih makan 10 orang?
Saya tutup dengan satu cerita yang saya belum ceritain dari Studi Mulia. Ada satu orang namanya Bai Fang Li. Ada gak fotonya? Oke. Bai Fang Li ini seorang tukang beca yang bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam setiap hari. Dia tinggal di sebuah gubuk kecil yang udah jelek. Dan pada tahun 1986 di usianya yang ke-74, satu kali dia gak sengaja perhatiin ada anak yang usianya 6 tahun yang nawarin jasa untuk membantu ngangkat barang-barang belanjaan ibu-ibu di pasar. Dan kemudian pada waktu anak-anak ini selesai bantu bawa belanjaan ibu-ibu yang dari pasar ini ke mobil, ke kendaraan mereka. Dan ibu-ibu ini kasih duit sama anak ini. Dan anak ini senang. Dan Bai Fang Li itu ngelihat kegembiraan di dalam wajah anak-anak ini. Dan Bai Fang Li itu berpikir, oh ini pasti duitnya langsung dibeliin makanan nih. Ternyata enggak. Abis anak ini usia 6 tahun ini saudara, dia terima duit. Si Bai Fang Li itu ngelihat anak ini pergi ke tempat pembuangan sampah. Cari sisa-sisa makanan untuk dimakan sendiri. Padahal dengan duit itu dia bisa beli makanan buat dia. Tapi kenapa kok dia malah ngais-ngais tempat sampah, dia makan untuk makanan dia sendiri. Akhirnya Bai Fang Li itu deketin anak ini. Dan kemudian dia tanya, kenapa kok kamu gak beli makanan pakai duit yang kamu terima? Dia bilang dia punya 2 adik. Duit ini akan dia beliin makanan buat adiknya. Kedua adiknya. Jadi dia rela untuk ngais-ngais di tempat sampah. Dan kemudian Bai Fang Li itu ngikutin anak ini sampai ke rumahnya. Dia lihat ada 2 adiknya masih kecil. Dan Bai Fang Li ini tersentuh hatinya. Dia bawa ketiga anak ini. Dia masukin di panti asuhan saudara. Dan kemudian dia bilang sama orang panti asuhannya kepada pemiliknya bahwa tiap hari dia akan bawa duit penghasilan dari narik becaknya. Dia ambil untuk kebutuhannya, sisanya dia semua dia serahkan. Jadi dia nggak nabung. Jadi dia ambil buat dia makan hari itu, sisanya dia serahkan. Setiap hari dia akan lakukan itu untuk biayain anak-anak yang ada di panti asuhan itu. Dan sejak itulah saudara, Bai Fang Li itu mengayuh becaknya dengan semangat untuk dapetin uang dan seluruh penghasilannya sehabis dipotong kebutuhannya diserahin sama panti asuhan itu. Setelah hampir 20 tahun, Bai Fang Li melakukan itu saudara. Dan menyerahkan penghasilannya untuk anak-anak yatim piatu. Pada waktu dia usia 9 tahun, dia pergi ke yayasan itu untuk mengantarkan seluruh tabungan yang dia simpan. Dia rupanya sebelumnya ada simpanan juga. Dan dia bilang apa? Saya serahkan 500 yuan ini sebagai persembahan saya yang terakhir. Karena saya udah gak kuat ngayuh becak lagi. Jadi saya gak bisa kasih duit lagi. Dia sudah capek, dia sudah gak punya tenaga, dan dia udah gak bisa nyumbang duit lagi saudara. Saudara-saudara, uang yang terakhir yang disumbangkan itu membuat seluruh orang di yayasan itu nangis. Karena 20 tahun dia lakukan itu. Tahun 2005, usia 93 tahun, Bai Fang Li meninggal. Karena sakit kanker paru-paru. Dan setelah dihitung sepanjang hidupnya, setelah dia lakukan, memberikan penghasilannya kepada yayasan itu, ternyata dia sudah menyerahkan uang sebesar kurang lebih 470 juta rupiah, hampir setengah miliar. Karena itu setelah Bai Fang Li meninggal saudara, itu yayasan itu membangun sebuah monumen yang dinamakan Monumen Bai. Seorang tukang beca bisa lakukan itu. Saudara punya kemampuan lebih daripada tukang beca itu. Jangan berpikir saya gak bisa lakukan apa-apa. Saya cuma bisa menolong mungkin 3 orang. Dibandingkan dengan jutaan orang yang sengsara, apa artinya pertolongan saya? Dibandingkan dengan jutaan orang yang sengsara, pertolonganmu gak ada artinya. Terlalu kecil, 0, sekian persen. Tapi buat 3 orang yang saudara tolong, yang harusnya mereka gak punya pengharapan. Tapi engkau datang dan memberikan pengharapan. Engkau tidak akan pernah dilupakan seumur hidup. Betapa berartinya
apa yang kau lakukan buat mereka. Mother Teresa berkata apa? Orang tidak akan peduli dengan apa yang kau punya. Sampai mereka merasakan apa yang kau punya itu merubah kehidupan mereka. Success is not about getting something. Success is about releasing something. Happiness is not about getting something. If you want to know the key of happiness, it is about releasing something. Karena itu Tuhan bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau engkau mau jadikan hidupmu berharga, mulailah untuk releasing something. The joy of releasing something cannot be compared with the joy by getting something. You must try. Saudara gak akan ngerti sebelum saudara nyoba. Banyak orang berpikir apa? Aduh gue gak bahagia, kenapa gue belum punya ini, gue belum punya itu. Nah, habis Anda punya pun Anda gak akan bahagia. Tapi waktu saudara belajar melepaskan, giving something. And when you see how people change because of you, that is the true joy. Dan saudara gak bisa bandingkan joy itu dengan apapun juga. It is more and more and more. Dibandingkan saudara menerima sesuatu. The joy of giving. Saudara yang gak pernah lakukan ini, saudara mungkin gak ngerti apa yang saya ngomong. Tapi you must try. When you see the people face yang saudara tolong. I learn to do kindness in a small thing. Seperti saya kalau pergi ke mall kayak begini nanti, kalau nanti kita makan di mall, saya diajak makan nggak? Nanti mungkin during meal saya mungkin mau pergi ke toilet, dan this thing I always do. Cleaning service yang di toilet, pasti saya kasih sesuatu. Dan itu saya prepare. Saya nggak usah nunggu gerakan Roh Kudus. Roh Kudus kasih, jangan bicaralah kepadaku. No, use your brain, and use your heart. Pasti saya kasih. Dan sometimes Tuhan bilang saya udah siapin uang 20.000, Tuhan bilang kasih yang merah. Kasihlah yang merah. Dan saudara nggak akan miskin. Saudara sedang invest. Saudara sedang invest yang akan menghasilkan lebih banyak daripada yang saudara kasih. Jangan biarkan hidupmu gak berbuah. Ya, do something good, do something kindness every day. Ingat, kebaikan sekecil apapun namanya tetap kebaikan. Semoga saudara dapat insight dari firman Tuhan ini. Yuk kita berdiri sama-sama. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.